Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Fahri Bagus. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas sebuah mobil yang sangat besar sekali. Mau tahu apa yang akan saya bawa? Kita lihat. Oke, ini adalah produk dari Daihatsu ya teman-teman. Ini adalah TAF GT 4x4 turbo dan diesel. Nah, mobil ini adalah tahun 94 ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada juga beberapa tipe seperti GTS itu 4x2, terus ada juga Rocky dan ada juga Veroza. Kebetulan ini adalah yang TAF GT 4x4. Ya, ini kita akan membahas eksterior dari TAF ini teman-teman. Ini dari depan, ini mobil ini terlihat sangat gagah ya. Depan itu biasanya ada tambahan bumper, tapi ini bumpernya kebetulan dicopot ini. Di sini ada ini untuk buat derek, itu biasanya ada lampu masih ori, masih bawaannya masih memakai halogen juga. Terus ini grillnya masih ori, belum ada penambahan krom. Untuk emblem ini juga masih utuh kebetulan. Terus untuk kap mesin ini ada aksen lekukan sedikit ya teman-teman. Jadi biar kelihatan lebih gagah gitu. Oke, coba kita akan melihat ke sisi samping dari mobil ini. Ini adalah sisi dari samping TAF GT ini teman-teman ya. Jadi dari samping kita mulai dari ban ya. Ini ban ini udah diganti jelas dengan memakai ban off-road. Ini adalah velgnya ring 15 ya. Itu apa ini, GT Well. Terus ini juga pernya dia masih memakai per daun ya, jadi dia lebih untuk suspensi sendiri itu dia lebih empuk. Ini juga memakai apa, list ya, di list silver biar mobil ini tidak terlihat mati dengan warna biru tuanya ini. Terus ini juga masih ada emblemnya, masih utuh. Terus yang depan ini lampu sen masih ada ya, ini talang air juga masih ada, spion masih bawaannya ya, ini tapi belum retract, masih manual. Ini juga cuman 3 pintu, 2 depan 1 belakang. Ya, ini ada kita di sisi belakang. Ini emblemnya masih utuh ya teman-teman ya, TAF GT. Ini menandakan mobil ini adalah TAF GT. Terus ini biasanya dipasang ban serep ada di sini, cuman kebetulan banyak baru dicopot. Untuk bumper ini juga masih ada ya, ini bumper besi, ini sangat kuat. Terus ini juga ada towing buat derek, juga masih ready. Terus ini lampu-lampu stop lamp itu masih ada ya, masih ori, masih bawaannya. Jadi mobil ini cenderung masih ori lah. Kita lihat belakang teman-teman ya. Nah, ini lebar ya teman-teman ya. Untuk di bagian belakang ini lumayan lah. Kalau ada kemarin saya juga lihat apa itu, kayak Katana itu dia lebih kecil ya dalamnya jelas, tapi ini besar. Ini tuh hampir kayak itu loh, apa, Land Cruiser ya, atau lebih tepatnya tuh hardtop ya, hampir sama ini, 11-12 lah. Ini seatnya tapi hadap-hadapan yang belakang, tapi ada juga yang menghadap ke depan ya. Ini bisa sekitar 6 seat ya, buat 6 penumpang lah. Jadi untuk kalau misalkan kita cuma pergi berdua, itu belakang ini multifungsi sekali ya. Jadi mau buat barang apapun ini pasti bisa masuk sini
gitu teman-teman ya. Terus kita akan melihat ke interior dari mobil ini. Oke, ya, jadi di interior mobil ini sebenarnya terlihat simpel ya teman-teman. Nah kebetulan di tahun 94 itu tapi untuk interior walaupun kelihatan simpel, tapi ini sangat banyak ya instrumennya teman-teman ya. Jadi mulai dari setir, ini setirnya ini diameternya juga lumayan apa ya, lebar ya untuk setir ya. Terus untuk instrumen di apa ini, speedometer ini juga banyak sekali ya. Ini bahkan masih hidup semua ini untuk tulisan oli, aki, terus untuk temperatur, terus untuk bensin juga, terus handrem apa segala macam ini masih hidup semua teman-teman. Terus ini juga ditambahin turbo timer. Jadi biasanya kalau mobil diesel itu kan kalau misalkan kita matiin itu nanti dia dikasih beberapa detik atau beberapa menit, nanti mobil itu bisa mati sendiri, turbo timer ya namanya. Terus ini juga masih apa ini, ada instrumen lagi nih, AC mobil ini masih hidup, ya dingin lumayan dingin. Terus ini head unitnya udah diganti memakai touchscreen ya. Terus transmisi dia manual. Nah ini yang 4x4-nya ini juga masih hidup, ada ini nanti kita kasih gambarnya. Terus ini mobil udah rapi ya, sudah di red trim. Untuk bawahnya ini juga udah dikasih apa ya istilah, biar enggak kotor, dia dilapisin juga. Terus joknya ini juga udah di red trim juga biar lebih rapi gitu teman-teman. Terus ini juga kalau mau ini kan cenderung apa ya, buat off-road, jadi ini buat pegangan biasanya kalau ada di sisi kiri ini buat pegangan tuh ya. Ini door trimnya ini biasanya sini masih memakai lapisan triplek ya teman-teman, tapi sudah dilengkapi dengan apa ya, ini ada bludrunya, sentuhan bludru, terus di red trim juga, jadi biar lebih terlihat modern. Terus tapi ini belum power window ya, jadi masih manual untuk kacanya tuh. Tapi it's okay lah untuk tahun 94. Nah ini adalah ruang bakar dari TAF GT ini teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk ruang bakar ini sebenarnya terlihat simpel ya, hampir sama dengan Toyota, itu sama juga teman-teman. Jadi kalau untuk cc dari mobil ini itu sebenarnya 2765, tapi kebanyakan kita itu membulatkan ya, jadi 2800 cc, dan torsinya itu sekitar 72 HP horsepower ya. Terus kalau untuk perawatan sendiri sih sebenarnya ini mudah teman-teman ya. Jadi oke lah. Yang saya suka dari mobil ini itu kan diesel. Nah dengan cc besar itu kan istilahnya dia itu tangguh di segala medan, mau nanjak, mau masuk air, mau kemana aja itu oke teman-teman, bisa dicoba. Tapi dengan apa ya, ban yang besar kayak gini, jadi menurut saya luar biasa. Oke, setelah kita melihat eksterior dan interior dari TAF GT ini teman-teman, saya akan menyimpulkan bahwa mobil ini sebenarnya mobil yang familiar banget, terus
mungkin mudah dicari, tapi untuk cari yang sangat-sangat masih ori ya, ini saya katakan masih bagus, masih banyak yang ori juga, itu juga gampang-gampang susah kalau mencari. Tapi untuk perawatan juga mobil ini tuh nggak terlalu susah, karena untuk spare part mungkin di toko-toko itu banyak ya, tapi bukan berarti mobil ini tuh kayak mobil pasaran tuh enggak. Untuk kelebihan jelas mobil ini tangguh ya, karena dia cc besar, diesel 4x4 dan ada tambahan turbonya juga. Jadi mobil sangat tangguh ya, walaupun diganti ban besar, ini mobil ini masih oke. Terus untuk kelemahan mungkin ada di peredamnya ya, kalau ada di dalam itu, karena mungkin kalau peredam bawaan apalagi di tahun 94 itu peredamnya kan masih peredam yang biasa. Mungkin kalau yang sekarang mungkin bisa ditambahin lagi, jadi biar lebih redam lah di dalam kabinnya gitu. Untuk harga, kisaran harga itu sekitar 80 sampai 100 ya untuk yang seri ini. Apalagi nyari yang diesel tuh ya gampang-gampang susah juga. Terus kalau kalian pengen juga yang kayak mungkin cari yang bensin tuh ada ya, kayaknya seri model Verosa lah itu ada. Untuk teman-teman juga kalau misalkan mau mencari mobil itu juga bisa, nanti juga hubungin kami, nanti kita kasih link di bawah, nanti biar kita jawab. Misalkan teman-teman mau cari apa, bisa konsultasikan dulu pada kami gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin video dari kami segitu dulu. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mensupport kita. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin segera subscribe. Oke teman-teman, jangan lupa di like juga, share dan komen.